Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau dibandingkan dengan beliau, saya ini nggak ada apa-apanya. Beliau ini sempurna, bagus wajahnya. Jadi Pak AHY jangan khawatir, semua tahapannya akan kami lanjutkan. Apalagi Pak AHY sebagai ibu kami yang mengadangi kami pasti. Selain kami tak tegur, sudah menjadi kewajiban kami. Tapi mohon maaf, terutama kepada bapak-bapak yang lain, terutama pada Raja Juli, prinsip ini jangan dipakai untuk prinsip istri. Jangan sampai istri lama dipertahankan tapi mengambil istri baru yang lebih baik, nggak boleh. Ini hanya prinsip kebijakan. Jangan dipakai untuk prinsip istri, Pak Raja. Kami silakan kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Bapak Nusron Wahid untuk melakukan penandatanganan berita acara. Yang saya hormati Pak Menko Infrastruktur sekaligus Menteri ATR BPN periode yang kemarin, Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau dibandingkan dengan beliau, saya ini nggak ada apa-apanya. Beliau ini sempurna, bagus wajahnya, bagus keturunannya, bagus rezekinya, dan bagus juga pangkatnya. Yang kami hormati Pak Menteri Kehutanan, kalau ini ya kan menjadi menteri ini betul-betul kenikmatan sendiri buat beliau. Karena tidak masuk kategori yang bagus keturunan tadi tidak. Beserta Ibu Nuraini yang kami hormati, saya kenal Pak Raja Juli ini panjang cerita. Saya kenal dengan Pak Agus Yudhoyono ini panjang ceritanya. Saya tidak menyangka saya bisa menduduki tempat yang saya gantikan itu. Anaknya seorang yang sangat saya kagumi, orang yang membesarkan saya, yaitu Pak Jenderal TNI Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kesempatan ini, sebelum saya nyapa yang lain, izinkanlah sama-sama kita memimpin doa. Jujur saya hari ini tadi teringat ibunya Mas AHY, Bu Ani Yudhoyono. Orangnya sangat begitu baik. Ada kesempatan baik ini kita kirim Fatihah bersama-sama. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Terima kasih. Yang kami hormati guru saya waktu kuliah di IPB yang nggak lulus-lulus, Profesor Dr. Joyo Winoto. Dulu ini panjang cerita, sudah Profesor Doktor, Kiai, kadang-kadang semi dukun. Pak Endarman Supanji, wah ini orang Magelang, ya kan, mantan Jaksa Agung, tipikor, ini pemberani beliau. Mau terlalu Pak kamu itu. Al Ustadz Dr. Sofyan Jalil, ini pendahulu kita semua. Ini juga kebetulan saya sangat mengikuti jejak beliau dan hari ini Pak Delala mengikuti jejak beliau lagi.
Beliau datang dari Aceh, kuliah di Fakultas Hukum UI, tidur di masjid UI jadi marbot masjid. Akhirnya jadi menteri dan pernah menjadi serba menteri. Menteri Komunikasi pernah, Menteri BUMN pernah, Menteri Bappenas pernah, Menteri ATR pernah. Hanya satu saja Menteri Pemerintahan. Saya juga sama, saya datang dari lulus kuliah di UI, tinggal di masjid, jadi marbot masjid juga saya. Jadi Menteri ATR. Itu Tuhan Allah. Jadi Menteri ATR pernah dipimpin dua tahun marbot masjid. Yang kami hormati Pak Surya Chandra, ini teman di sama-sama Jokowi tahun 2014 tahun 2019 Pak Wamen dan bapak-bapak yang lain, siapa yang belum kami sebut ini bapak-bapak pejabat eselon 1, eselon 2, ada Pak Rahman dari BNN, ya, Pak Rahman ini sebelum nama BNN, Pak Wamen, Pak Osi dan kawan. Marilah kita bersyukur pada kita. Saya mohon maaf Bu, saya alhamdulillah istri saya di sini. Saya ini kalau tidak tahu, kalau yang hadir di depan itu cantik itu biasanya kecerdasan saya lain. Tapi kalau didampingi istri saya, kecerdasan saya drop tinggal 10%. Pertama-tama kita syukur alhamdulillah kita bagian dari manusia yang wajib dan patut bersyukur. Benar-benar syukur alhamdulillah. Kita adalah betul-betul manusia yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan, dikasih kesempatan untuk mengurus nasab. Karena kalau kita lihat dulu Mas Joyo pernah ngajarin saya. Di muka bumi ini isinya hanya kalau tanah, udara, dan air. Dan hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah duduk di sini mengurus tanah. Dan hakikat mengurus tanah ini adalah hakikatnya mengurus diri kita sendiri dan mengurus kemanusiaan itu sendiri. Karena kebetulan saya meyakini di dalam ajaran agama tiga agama sama, baik agama Yahudi, baik agama Nasrani maupun agama Islam, sama-sama meyakini bahwa manusia diciptakan dari Allah dan akan dikembalikan ke dalam Allah. Karena itu kalau kita bermain-main dengan tanah, berarti kita bermain-main dengan diri kita sendiri dan memainkan kemampuan manusia. Tapi kalau kita mengurus tanah dengan baik, mengurus tanah ini dengan produktif, sama saja dengan kami memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Jadi ini kita betul-betul syukur alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan yang mulia, kita dikasih kesempatan mengurus tanah karena ini ada yang sangat esensial bagi umat manusia. Sebetulnya saya nggak perlu memperpanjang lagi karena apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ahaye sudah sangat baik dan para pendahulu. Tidak mungkin hal-hal yang sudah dicanangkan oleh Mas Joyo, oleh Pak Indarman, apalagi oleh Pak Sofyan Jalil, Pak Ahaye tidak memperbaiki. Semua hal-hal yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita yang baik harus kita lestarikan dan kita lakukan. Jadi Pak Ahaye jangan khawatir, semua titipannya akan kami lanjutkan, apalagi Pak Ahaye sebagai ilmu kami yang mengajari kami pasti selain kami tak tegur dan sudah menjadi kewajiban.
akan kami lakukan. Tetapi sesuai dengan prinsipnya Pak Sofyan Jalil, kita itu mempunyai kaidah al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita harus melestarikan nilai-nilai lama yang masih baik, tapi wajib mengambil baru nilai-nilai yang lebih baru, yang lebih baik dan lebih inovatif. Tak sampaikan tadi, digitalisasi itu bagian dari al-akhdhu bil jadidil aslah. Tapi mohon maaf, terutama kepada bapak-bapak yang lain, terutama pada Raja Juli, prinsip ini jangan dipakai untuk prinsip istri. Jangan sampai istri lama dipertahankan tapi mengambil istri baru yang lebih baik, nggak boleh. Ini hanya prinsip kebijakan. Jangan dipakai untuk prinsip istri, Pak Raja Juli ini. Yang terakhir, saya nggak usah panjang cerita. Di setiap momen-momen seperti ini, apakah momen pelantikan jadi anggota DPR, momen diangkat jadi apapun, saya selalu teringat apa yang saya alami pada tahun 1990, sekitar 34 tahun yang lalu. Jadi pada tahun 1990 itu mungkin usia saya 17 tahun, di bulan puasa saya sedang ikut pengajian bulan puasa, pasanan kalau orang Jawa bilang, mungkin Pak Joyo tahu, karena kalau tradisi santri itu biasanya kalau di bulan puasa ikut khataman suatu kitab itu. Kebetulan saya di tempatnya Mbah Maimun, saya khataman hadis Bukhari, di situ diulang-ulang sama beliau dan hari ini saya masih ingat. Ada sebuah hadis yang nggak mungkin saya lupakan. Hadis itu menceritakan suatu hari Nabi itu didatangi oleh seorang Badui. Seorang Badui itu Arab pedalaman yang hitam begitu. Dengan bangganya orang Badui itu bercerita bahwa dia sudah diangkat menjadi kepala kampung atau kepala suku oleh warga di kampungnya. Kemudian datang kepada Rasulullah meminta doa. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa. Dan apa isi doanya itu yang saya nggak bisa lupa. Isi doanya adalah Allahumma man waliya amra ummati fasyaqqa bihi fashkuk bihim. Allahumma man waliya amra ummati farofa'a alaihi farfu' alaihim. Yang artinya adalah kira-kira begini, ya Allah, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyat, mengurusi urusan rakyat, di dalam memimpinnya itu mempersulit urusan rakyat, Nabi berdoa, ya Allah, persulitlah hidupnya. Sebaliknya, ya Allah, kalau ada di antara umatku, kalau memimpin rakyatnya, ngurusi rakyatnya, tapi dia mengangkat rakyatnya, farfu' alaihi, maka angkatlah derajat orang itu. Saya yakin Pak AHY diangkat menjadi Menko, Pak Raja Juli diangkat dari Wamen menjadi Menteri Kehutanan. Berarti selama memimpin ini adalah tidak mempersulit rakyat, tapi mengangkat rakyat. Berarti yang berdoa adalah sesuai dengan doa Rasulullah, karena Rasulullah nggak mungkin doanya tidak dikabulkan. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita sama-sama keluarga besar ATR ini, kita niatin diri memimpin ini dengan niat untuk mengangkat harkat rakyat, tidak usah mempersulit rakyat. Karena memang itu adalah hakikat tadi, melayani secara profesional adalah seperti itu. Demikian, terima kasih. Dan terakhir sekali, kalau nanti di dalam kami memimpin ada kebenaran, tolong ikuti kami. Tapi sebaliknya, kalau nanti di dalam memimpin kami ada yang tidak benar, jangan segan-segan kritik kami,
dan jangan ikutin kami dan kasih nasihat kepada kami supaya kami tidak tersesat apalagi sampai menjerumuskan orang. Terima kasih. Walafu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.